Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Kuada. Saat ini saya akan membahas mengenai model matematika Sayers pada kasus kecanduan game online. Pembuatan video ini dibuat dengan maksud sebagai tugas akhir dari mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Nci Marvel Grace Maukar, SPD, MSc. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita lihat dulu table of contents atau hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kecanduan game online, dan yang ketiga model Sayers. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peran penting terhadap perkembangan ilmu lainnya. Perkembangan teknologi berupa internet memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Perkembangan tersebut selain membantu aktivitas manusia dalam pekerjaan maupun pendidikan, juga menyuguhkan hiburan seperti game online. Bermain game online secara berlebihan mengakibatkan pengguna kecanduan. Game online memberikan tantangan yang menarik untuk diselesaikan, sehingga individu yang kecanduan akan bermain tanpa memperhitungkan waktu demi memperoleh kepuasan. Pemodelan matematika adalah proses mempresentasikan masalah di dunia nyata dalam suatu persamaan matematika untuk memperoleh penyelesaian. Penurunan model matematika dimulai dari tahap observasi, menentukan variabel keadaan, menentukan model hubungan sebab akibat, dan menurunkan model matematika. Selanjutnya, kecanduan game online. Kecanduan adalah kondisi yang terjadi ketika seseorang memasukkan suatu zat ke dalam tubuhnya, misalnya alkohol, kokain, nikotin, atau melakukan suatu kegiatan, misalnya bermain game, belanja, berjudi, dan merasakan kesenangan darinya, tetapi dia tidak sanggup membatasinya. Game online merupakan permainan atau games yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan. Umumnya, jaringan yang digunakan adalah internet. Melalui game online, manusia bisa berinteraksi antara sesama dan bisa menjadi opsi dalam menghilangkan penat. Game online juga dapat dijadikan sebagai media untuk belajar dan melatih kemampuan manusia dalam berpikir serta berkomunikasi. Melalui game online, kita dapat mengetahui perkembangan teknologi sehingga mampu menambah ilmu pengetahuan. Akan tetapi, game online bisa membuat kesehatan para pemain akan menurun dan juga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Menurut WHO pada tahun 2018, seseorang dikatakan kecanduan game online apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut, atau tidak dapat mengendalikan diri. Yang kedua, lebih memprioritaskan memainkan game dibandingkan dengan aktivitas yang seharusnya lebih diutamakan. Yang ketiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun sudah tahu konsekuensi atau dampak negatif yang dirasakan. Yang keempat, perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Dan yang terakhir, pola tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan atau 1 tahun. Terakhir, model matematika. Model matematika didasari oleh pemikiran yang sama, yaitu membagi individu menjadi kelas-kelas. Model matematika kecanduan game online menggunakan model Sayers yang membagi individu rentan atau S, individu terpapar atau E, individu terinfeksi I, dan individu yang sembuh namun rentan atau R. S, E, I, dan R didefinisikan sebagai berikut. S, susceptible, adalah individu rentan. Merupakan individu yang belum mengenal game online
atau sudah mengenal namun tidak bermain game online. Individu ini rentan untuk kecanduan game online. Expose adalah individu terpapar, merupakan individu yang bermain game online namun dengan intensitas jarang. Individu terpapar atau dapat sembuh tanpa menjadi individu terinfeksi atau individu kecanduan. Infected adalah individu yang kecanduan game online. Mereka bermain minimal 30 jam dalam 1 minggu atau minimal 4-5 jam dalam sehari, berlangsung dalam 1 tahun. Tidak dapat berhenti bermain game online, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dikerjakan karena bermain game online, lebih mementingkan bermain game daripada bersosialisasi dengan lingkungan sekitar atau orang lain. Menyadari dampak negatif dari bermain game online, namun tetap bermain secara terus-menerus. Dan atau recover adalah individu sembuh, merupakan individu terpapar atau individu terinfeksi atau yang kecanduan, tapi sudah berhenti bermain game karena alasan tertentu. Individu ini dapat rentan kembali bermain game online karena penyebaran game online yang semakin pesat di era modern. Nah, teman-teman, di sini ada diagram model Sayers. Ada 4 kotak. Yang pertama kotak S, itu berarti individu rentan. Sedangkan kotak E, individu terpapar namun belum kecanduan. Kotak I, individu yang sudah kecanduan. Dan kotak R, individu yang sudah sembuh namun rentan untuk kembali bermain. Nah, perhatikan yang masuk di kotak S itu ada alfa dan juga ada lambda R. Sedangkan yang keluar ada mu S dan juga beta SI. Sedangkan pada kotak E yang masuk itu beta SI, yang keluar itu ada mu E, alfa E, dan theta E. Sedangkan untuk kotak I yang masuk ada alfa E, yang keluar ada mu I dan juga epsilon I. Dan untuk kotak R yang masuk ada epsilon I, theta E, dan yang keluar ada mu R dan juga lambda R. Nah, dari diagram tadi yang sudah kita lihat, maka persamaan yang terbentuk yaitu ds per dt sama dengan pi kurang mu s kurang beta si ditambah lambda r. De per dt sama dengan beta si kurang alfa e kurang mu e kurang theta e. Di per dt sama dengan alfa e kurang epsilon i kurang mu i. Dan dr per dt sama dengan epsilon i kurang mu r ditambah theta e kurang lambda r. Nah, di sini kita bisa lihat parameter serta definisinya. ST menyatakan banyaknya individu rentan pada waktu T. ET menyatakan banyaknya individu terpapar pada waktu T. IT menyatakan banyaknya individu yang kecanduan pada waktu T. Dan RT menyatakan banyaknya individu sembuh namun rentan pada waktu T. Pi adalah tingkat pengguna masuk game online dan mu adalah tingkat pengguna keluar game online. Beta adalah laju perpindahan dari S ke E. Alfa adalah laju perpindahan dari E ke I. Sedangkan epsilon adalah laju kesembuhan. Lambda laju perpindahan R ke S. Dan theta laju perpindahan dari E ke R. Teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai model matematika Sayers pada kasus kecanduan game online.
Sekian dan disampaikan banyak terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.